nomor 1, dan pilih 2 nomor ya. Ini juga baru 23 dari 36 ya. 30 berapa kemarin tuh? Silakan, nggak ada? Sudah dikerjakan belum? Saya boleh nomor 1 dulu. Saya coba yang nomor 3 dulu. Ya, siapa yang mau coba? Boleh nomor 4 dulu, boleh. Nomor 3 dulu tuh, Aisyah dulu, boleh, silakan. Share screen aja, Aisyah. Oke, sebentar. Di sini ada kelas 22B nggak ya? Nggak ada yang kelas 22B. PM 22B. Ibu, maaf sebelumnya saya izin share screen-nya nitip ke Aurel ya, Bu. Oke, silakan. Sorry, ini hostnya belum bisa buat share screen. Coba Sudah ada belum? Oke, makasih Aurel. Jadi di sini diketahuinya alfanya itu 0,05. Terus standar deviasi kuadratnya itu 4, terus S kuadratnya 5, terus jumlah ininya 16. Terus derajat kebebasannya itu N-1 sama dengan 16-1. Itu jadinya derajat kebebasannya 15. Terus untuk H0-nya itu kita tahu. Ya. Untuk H0 itu varians kuadrat sama dengan varians 0 kuadrat gitu. Terus H1-nya berarti varians kuadratnya tidak sama dengan varians 0 kuadrat. Nah, terus kita uji statistik itu X0 kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat per varians 0 kuadrat. Nah, terus kita masukin yang tadi N itu 16, min 1, terus S-nya itu tadi S kuadratnya 5. Terus varians kuadratnya 4.
Jadi 15 dikali 5/4. Jadi uji statistiknya kita dapat 18,75. Terus daerah kritis chi-square. Untuk nilai kritis bawahnya itu chi kuadrat pi per 2,15. Pi-nya itu tadi kalau pi per 2 berarti 0,025,15. Nah, kalau kita lihat dari tabel jadi 27,488. Untuk nilai kritis atasnya itu chi kuadrat 1 min pi per 2,15. Terus jadi chi kuadrat 0,075. Terus jadi kita nemu 6,262. Nah, untuk gambarnya itu kayak gitu. Nah, karena tadi uji statistiknya itu kita berada di antara nilai kritis bawah dan nilai kritis atas, maka kita menerima H0 gitu, Ibu. Makasih. Gimana jawabannya? Siapa tadi? Aisyah, teman-teman. Benar nggak? Halo, yang lain mana nih? Aku sama, Bu. Sama, jawaban ada yang beda nggak? Sama, Ibu. Sebentar Saya saja. sama juga Ibu. Saya sama juga, Ibu. Saya juga sama. Sebentar. Saya tuh lagi ini N2. Dua device jadinya agak bingung sebentar ya, maaf. Minta tolong teman-temannya yang belum join disuruh join ya, karena masih sedikit. Ya. Nomor 3 tadi ya. Hasilnya berapa?
Jadi dia itu Bu menerima H0 karena dia ada di antara nilai kritis bawah sama kritis atas. Ya, jadi hasilnya karena berada di antara 6,262 dan 27,488 ya. Iya Bu. Eh, terus hitungnya mana? 18,75. Jadi gagal tolak apa terima? Menerima. Terima. Terima H0. Kalau berada di antara itu berarti terima apa tolak? Terima. Terima H0. Berarti kalau terima H0 berarti artinya apa? Tadi hipotesis kamu nulis nggak hipotesisnya apa? Itu di atas. Apa itu? Sigma square-nya Be- sama dengan apa nih sigma? Sigma Ini 0. karena di sini tulisannya soalnya apa? Coba katakan lagi dikit. Nah, mengklaim bahwa variansi variansi kekuatan tarik ya, itu kainnya itu 4. Jadi kita bisa tulis H0-nya itu sigma square sama dengan 4 untuk H0-nya. Karena ada di soal. Bisa diganti atau pakai Oh, ya Bu. manual Berarti ya manual bisa dinyalain nggak? Yang share screen di sini siapa? Aura. Siapa tadi? Notetnya ya, Bu. Iya, anotasinya di mana? Oh iya, Udah, ini. udah. Iya, jadi ininya kita sama denganin 4. Gitu ya. Sigma square sama dengan 4. Berarti H1-nya tidak sama dengan 4. Karena sesuai soal aja yang diminta. Tuh, ini kan. Gitu. Kalau perhitungannya sudah benar ke bawah, ya ke bawah lagi. Ya, yang bawah ya. Jadi karena kita terima nol, berarti kesimpulannya apa? Jadi jangan lupa kalau udah selesai ngerjain ini, oh iya dia tolak nol, terus kita simpulkan lagi bawahnya ya. Disimpulkan bahwa variansi kekuatan tarik kain itu berapa jadinya? Sama dengan 4 ya? Iya, benar nggak? Benar nggak? Kok pada hening? Kita kan berarti pakai ujian variansinya yang atas ya, daerah kritisnya yang di antara ya. Sebentar.
Itu Pi per 2, ya udah bener Pi per 2, 0,025. Itunya, oh ini 15 kurang 1 harusnya ya? N-1 kan? Ya enggak? Kan tadinya N-nya 16, Bu. Itu udah N-1. N-nya tadinya berapa N-nya di soal? 16. Oh ya, N-nya 16 ya. N-nya 16. Oh ya udah bener. 16. 16 kurang 1 dan berarti 16 kurang 1 juga ya. Berarti tolak atau terima 0? Kan daerah kritisnya kan lihat di tabel. Kalian masih ada tabel buat itunya nggak? Kemarin di PPT saya bisa dilihat di grup aja ya. Di grup kan juga udah ada PPT-nya. Ada tabelnya kan? Chi-square hitungnya. Atau di sini kita tulisannya 0 lebih besar dari tabel. Tabelnya itu tadi yang atas 27,488 ya. Kalau itu kalau tolak nolnya satu lagi kalau yang bawah yang 6,262. Nah, karena dia ada di tengah jadinya terima 0 gitu ya. Benar ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, nomor 4 Aurelia silahkan. Oke, terima kasih, Bu. Ini untuk nomor 4-nya. Jadi kan disurvei 200 orang, jadi N-nya itu 200. Lalu di sini 140 orang itu menyatakan puas dengan layanan perusahaannya. Maka di sini saya bikinnya X. Jadi X-nya itu sama dengan orang yang puas atau pelanggan yang puas itu sama dengan 140 orang. Nah, yang ditanyakan apakah lebih dari 65% pelanggan puas dengan layanan perusahaan tersebut, lakukanlah uji hipotesis pada tingkat signifikasi 5%. Nah, berarti kan tadi untuk PO-nya P0-nya di sini kan 65%, jadinya 65% sama dengan 0,65. Lalu untuk P-nya atau si P-topinya di sini proporsi dari orang yang puasnya atau pelanggan yang puasnya itu si X per N. Nah, si X-nya tadi 140, terus N-nya tadi 200. Nah, 140 per 200 itu 0,7. Nah, lalu di sini berarti untuk H0 sama H1-nya, H0-nya dia P kurang dari sama dengan 0,5%, lalu H1-nya itu P lebih dari 0,5%. Karena di sini kita mau buktiin apakah lebih dari 65%. Jadi si H1-nya yang lebih dari 0,5%. Nah, lalu kita hitung Z hitungnya. P dikurang P0 per akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi sama N. Ini tinggal kita masukin aja. Jadi P-topnya itu 0,7 dikurang P0-nya itu 0,65 per akar dari P0-nya 0,65 dikali 1 dikurang 0,65 dibagi sama N-nya itu 200. Nah, ini dikurang aja jadinya 0,05 dibagi akar dari 0,65 dikali 0,35 per 200. Jadinya 0,05 per akar dari 0,2275 per 200. Lalu dibagi ini jadinya 0,05 per akar dari 0,001375. Jadi Z hitungnya itu 1,4825. Nah, lalu kan di sini tadi alfanya itu 5%. 5% berarti 0,05. Nah, Z alfanya, Z 0,05-nya itu kalau dilihat di tabel 1,645. Berarti di sini grafiknya ini untuk yang Z alfanya 1,645. Nah, karena tadi sebelah kirinya atau lebih kecilnya itu dia si H0-nya, berarti sebelah kirinya terima H0, sebelah kanannya
tolak nol. Nah, kita lihat Z hitungnya itu kan 1,4825 ya. Berarti dia di sebelah kiri. Sebelah kiri dari 1,645. Jadinya terima H0. Berarti kesimpulannya terima H0 yang berarti kurang dari sama dengan 65% pelanggan puas dengan layanan perusahaan tersebut. Apakah betul, Bu? Iya, yang lain gimana jawabannya? Sama ya. Sama ya. Ya, oke. Ada lagi? Nomor 1 ya? Berapa tadi tuh? 3, yang sudah, 4 sudah. Penomorannya apa sih itu? Yang ada tabel ya, kalau nggak salah. Yang ada berat badan sebelum diet sama setelah diet. Ada yang mau coba? Maaf Bu, itu nggak ada itunya Ibu yang Apa? untuk yang nomor 3 nggak ada taraf signifikansinya nggak sih Bu? Nomor Kalau 3 mana? disetelin Nomor 3 mana? yang tabel. Oh, nggak lengkap ya. Biasanya kalau nggak ada, biasanya kita pakainya yang 5% sama aja. Untuk alfa 5%. Ini di chat tolak Bu. Tolak yang mana ini? Nomor berapa? Dinda dan Siska. Ada Itu yang jawab tadi beda? untuk yang nomor 3, Ibu. Beda jawabannya? Iya, karena kalau saya mikirnya, eh, kan tadi di antara ya. Heeh. Sedangkan daerah kritis itu harusnya yang lebih sama yang kurang tuh. Jadi kalau bisa mau terima H0, ya dia harus ada di daerah kritis. Kalau nggak ada di daerah kritis, tolak H0. Saya nangkepnya gitu sih. Nggak tahu. Oh, coba lihat lagi yang di PPT kemarin ya, di tabelnya ya. Dicek aja. Lanjut yang tabel, mau coba Siska? Saya ngerjainnya baru setengah, Ibu, karena nggak ada taraf signifikannya, jadi nggak saya lanjutin. Ya nggak apa-apa, tapi teh hitungnya udah dapet kan berarti? Udah sih, tapi saya pakai Excel. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Pakai Excel atau pakai kalkulator sama aja kan? Ya baik, sebentar ya. Yang lain dulu, yang 2 nomor terakhir, yang mau coba. Saya Bu, yang nomor 2. Oke, boleh. Siapa tuh tadi? Siapa tadi? Yang mau nomor 2? Dwi Bu, Dwi. Silakan, Dwi. Kajian saya screen ya Bu. Hmm. Ini dia. Menil.
Oke, nomor 2 itu dalam survei pelanggan 120 dari 200 pelanggan menyatakan puas dengan produk A, sedangkan 100 dari 180 pelanggan menyatakan puas dengan produk B. Hitung interval kepercayaan 90% untuk perbedaan proporsi kepuasan antara produk A dan B. Nah, ini kan yang dikatain XA-nya 120, terus jumlahnya itu dari 200 pelanggan. Nah, itu kita harus cari P topi A sama dengan 120 dibagi 200, itu hasilnya 0,60. Nah, yang produk B, kita juga sama cari XB-nya sama dengan 100, jumlah NB-nya itu sama dengan 180. Kita cari P topinya 100 per 180, itu 0,55556. Nah, jadi Z alfanya itu kan Z alfa per 2. Itu dari Z 0,05 itu dapat 1,645. Terus kita pakai rumus yang ini. Yang P topi A dikurang P topi B plus minus Z alfa per 2 dikali akar P topi A dikali 1 min P topi A dibagi NA ditambah P topi B dikali 1 min P topi B dibagi NB. Nah, ini kita masukin aja P topi 0,6 terus P topi B-nya itu 0,556 plus minus 1,645. Nah, ini tinggal masukin aja P topinya itu 0,60 dikali 1 min 0,60 terus NA-nya itu 200 ditambah 0,556 dikali 1,0,556 per 180. Nah, ini hasilnya minus kenapa? Karena ini kan kalau dihitung, saya yang pertama itu pakainya yang minus dulu, karena kan plus minus ya. Nah, yang minus dulu hasilnya itu 1,6606. Nah, ini dihitung hasilnya itu, nih, hasil akhirnya min 1,66006 akar 0,0025. Nah, itu kalau akar 0025 itu 0,05. Nah, hasilnya itu min 0,008002. Nah, kalau yang plus itu hasilnya itu 1,6894 dikali 0,005. Nah, hasil akhirnya itu 0,8447. Nah, jadi selang kepercayaan 90% itu antara 0,08003 sama 0,8447. Begitu, Ibu. Saya coba cek yang sebelumnya dulu. Gimana teman-teman, ada jawaban lain? Halaman sebelumnya. Dibesarin bisa? Heeh. Bawahin dikit. Ya, bawahnya aja. Hipotesisnya apa belum ya? Lupa ya. H0 H1-nya apa? Nggak ada ibu, soalnya itu yang dicari selang kepercayaannya, Bu. Ya. Oh, interval kepercayaannya aja ya. Jadi nggak di itu ya. Nggak diminta untuk tolak atau enggak ya. Iya, Ibu, Mbak. betul. Oke. Terus coba sebentar. Aku turunin ke bawah, turunin ke bawah. Teman-teman ada yang punya jawaban beda? Paling beda di ininya aja, Ibu, pembulatannya. Jadi hasilnya Ya, sedikit berbeda. Pembulatannya emang agak beda. Nah, ini alfanya kamu pakainya Z alfa ya per 2-nya 1,645 bener ya. Ya sama. Kemudian PA-nya tadi 0,6,
PB-nya 0,5 ya? Ya benar, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Heeh. Dua lagi. Tadi Siska jadi mau nomor yang tabel itu ya? Atau yang lain juga boleh? Ini kemana Arianti? Teman-temannya mana kok? Ada berapa orang yang nggak hadir nih? Apakah ada acara lain? Mana Arianti? Mana? Iya Ibu, sepertinya ada yang ini Bu, kebetulan kan di FMIPA sekarang lagi ada apa namanya? Miprex Wisuda. itu bazar gitu Bu. Jadi kayaknya ada beberapa yang ikut bazar. Nanti coba saya hubungi mereka lagi ya Bu. Oke. Mungkin saya coba mau jawab yang nomor satu itu Ibu yang tabel. Boleh. Bentar, Ibu. Sebentar ya Ibu. Ini Ibu untuk yang nomor satu. Nah itu kan kalau di soal ada tabelnya Bu. Cuman di sini saya langsung nulis Y bar sama si varian dari sampelnya. Nah ini saya carinya pakai Excel gitu Bu. Nanti didapat Y1 barnya itu 84,8, Y2-nya 83,1, terus eh, si varian pertamanya itu 9,02 dan yang keduanya itu 8,98. Nah, karena kan itu ada 10 apa ya? 10 orang ya Bu. Jadi sampelnya N1 sama N2-nya itu sama dengan 10. Terus kita cari CV-nya itu atau si derajat bebasnya rumusnya itu N1 tambah N2 dikurang 2. Jadi hasilnya 18. Terus untuk derajat bebasnya itu saya buat ininya dulu Ibu. Apa namanya? H1 sama H0-nya dulu Ibu. Karena di soalnya itu sebentar ya Bu. Soalnya soalnya itu kan dia untuk mengetahui apakah ada perubahan signifikan dalam berat badan sekelompok individu setelah mengikuti program diet selama 1 bulan. Berarti si siapa nih rata-rata yang pertama atau sebelum diet dan rata-rata yang kedua mu 2-nya itu kira-kira sama apa enggak gitu. Makanya ini saya pakai H0 dan H1-nya yang mu 1 sama dengan mu 2. Untuk H1-nya mu 1 tidak sama dengan mu 2. Berarti untuk derajat bebasnya itu pakai yang tolak H0 jika mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel gitu Bu. Nah, terus dicari T hitungnya rumusnya pakai Y1 Y1 Y bar 1 terus Y2 bar dikurang Y2 bar per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Terus tinggal dimasukin angka-angkanya nanti dapat hasilnya 1,26 gitu. Karena di soal kan nggak diketahui ya Bu si alfanya itu berapa. Di sini saya anggapnya 5% gitu. Jadi untuk T tabelnya karena rumusnya TA
per 2 jadinya T 0,05 dibagi 2 dengan derajat bebasnya 18 dapat dari V tadi. Nah, itu kalau ngelihat di tabel hasilnya itu 2,1009 Ibu. Nah, karena si mutlak ini kan mutlak T0 ini kan harus lebih besar daripada T hitung. Tapi T tabel, tapi ternyata si T hitungnya itu justru lebih kecil gitu Bu dari T tabel. Nah, makanya kesimpulannya itu dia terima H0 gitu Bu. Jadi kesimpulannya tidak terdapat perubahan yang signifikan dalam berat badan sekelompok individu setelah mengikuti program diet selama 1 bulan jika dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Itu Ibu. Bagaimana Ibu? Kira-kira betul nggak itu jawabannya? Iya, yang lain gimana? Yang lain jawaban lain? Ada yang sama atau ada yang beda? Kenapa nggak tahu? Nggak ngerjain ya? Ngerjain nggak? Kalau saya kurang lebih sama kayak Rianti, Bu. Kayaknya ada kesalahan ya. Kesalahannya sebenarnya ya ada dari slide-nya plus juga dari kaliannya karena ini soalnya itu setelah 2 populasi ya. Jadi kalian mikirnya ini adalah 2 populasi ya. Iya benar. Iya Ibu. Betul. Padahal kalau misalnya kita baca soalnya, ya saya juga bingung. Ini kan berat badan sebelum sama sesudah. Mungkin nggak kita pakai dua dua populasi yang berbeda? Ini data, ada data berat Iya, badan sebelum enggak sih Bu. sudah. Jadi Iya kan? kayak dilihatnya kan dari orang tersebut dari sebelumnya gimana, terus sesudah program dietnya gimana gitu. Jadi Iya, masih berarti sampel yang sama. masih sama kan? Berarti sampelnya sama ya? Hmm, Populasinya juga sama ya? iya Iya Ibu. kan? Bukan dua Seharusnya sama. populasi yang beda. Jadi berarti satu populasi ya? Cuma treatmentnya setelah dia diet sama sebelum aja gitu kan? Treatmentnya adalah yang dietnya itu kan? Tapi kita hitung perubahan dari sebelum sama setelah. Nah, tapi karena contohnya itu ada di bawah, ini saya lagi lihat slide-nya. Contohnya itu ada di bawah pengujian rata-rata 2 populasi, jadinya kekecoh ya kalian pakainya yang 2 populasi ya. Benar gitu. Iya, betul Ibu. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini pakai yang 1 populasi aja. Tapi nggak apa-apa. Ya udah nanti dicoba lagi aja ya. Jadi harusnya N-nya itu nggak kalau di sini kan kamu derajat bebasnya berapa? 18 Ibu. N1 18 itu tambah berarti. N2 dikurang 2. Nah, iya. Jadi sebenarnya harusnya 9 aja. 10 kurang 1 Oh, karena sampelnya kan ada 10 gitu. N-nya tuh 10. Kan ini orang yang sama gitu. Ya, nggak apa-apa. ya Ibu, terima kasih Ibu. Kesalahan ada di slide ya. Jadi karena penempatannya contohnya ada di bawah populasi, jadi kalian rancunya ke atasnya langsung ikutin. Oke, udah semua ya berarti. Udah 5 soal kan? Baru 4 Ibu, masih kurang 1. Tadi oh ya nomor no, yang latihan kurang 1. Ada yang mau coba? Nomor berapa? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Siapa Diki ya? Diki, ayo Diki. Belum ngerjain belum. Kenapa belum ngerjain? Karena nggak dikumpulin ya? Nggak lihat tuh, nggak nge.
Ada di grup tuh, Arianti udah baik banget kirimin tuh. Siapa lagi yang mau? Nggak ada, belum ada yang ngerjain sama sekali. Yaudah kita langsung ke materi aja ya, udah jam segini. Mungkin sisanya bisa dikerjain sama teman-teman yang belum Jadi di... bisa ditarik share screen. Suara saya terdengar ya, tapi kok double-double gini sebentar. Terdengar, Ibu. Nah ini saya matikan aja dulu. Jadinya double. Saya pakai akun satunya lagi ya. Lihat ya. Sudah, Bu. Cuma karena saya pakainya ini, gimana? Bisa nggak di-mirror? Ya, jadi kita mau bahas RAL. Ada yang tahu RAL itu apa? RAL? Rancangan acak lengkap. Iya, rancangan acak lengkap. Nah, saya ini ada dua suara. Bentar, ini dimatiin aja deh. Cek suara saya terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Dengar ya. Maaf, saya lagi batuk soalnya. Ya, rancangan acak lengkap ya. Tuh, masih double suaranya.
Ibu, maaf, Ibu sedang berbicara atau tidak ya, Bu? Kalau Ibu sedang berbicara, kayaknya suara Ibu nggak masuk, Bu, ke kita. Saya dari tadi ngomong loh. Berarti nggak kedengeran ya? Aduh. Iya, Bu. Nggak masuk suara. Aduh. Ulang lagi dong. Sebentar ini. Biar enak tuh pakainya. Satu aja suaranya ya. Ini mati. Bentar ya. Saya pakai suara di sini aja. Coba tes kalian ngomong, saya dengar. Suara saya kedengeran? Kedengeran nggak? Nggak. Kedengeran Ibu. Dengar, udah nggak dengung lagi, Bu. Oke. Jadi pakai satu aja. Kedengeran Ibu. Ya, ulang lagi deh. Udah lumayan tadi berapa menit saya ngomong. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita ini mau bahas tentang RAL kan, rancangan acak lengkap. Yang melibatkan satu faktor dulu nih. Kalau nggak salah kemarin saya lihat RPS kayaknya kalian satu faktor atau dua faktor gitu ya sampai nanti di akhir semester belajarnya. Nah, satu faktor itu apa? Contohnya saya kasih, ya kalian kan ini ya calon pendidik lah ya, pasti udah belajar jenis-jenis model pembelajaran. Oh ya, model pembelajaran contohnya project based, case based, sama problem based gitu misalnya tiga model pembelajaran itu. Kalian pengen tahu nih, pengen melakukan suatu treatment gitu kalau anak-anak yang pakai model pembelajaran project, case, dan problem itu seperti apa gitu. Nah, satu faktornya ini adalah tadi model pembelajaran. Nah, kalau untuk macam-macam modelnya itu kita sebut sebagai level faktor. Jadi tadi kalau contoh yang saya bilang itu adalah level faktornya. Ada tiga. Gitu treatmentnya. Ada tiga. Nah, ini bisa diterapkan di yang paling sederhana. Macam gitu. Ini digunakan untuk pengaruh kelas tadi kan. Model model tadi apa? Ya. Progress, progress, progress. Terus biasanya pastinya di satuannya itu kelas unitnya berarti banyak unit siswa-siswinya.
ada juga petak sawah kedua, perlakuan ketiga di petak sawah. Ya ini petak sawah yang keempat gitu misalnya. Petakan sawah. Nah, ini kan satuannya dia petak sawah ya. Satuannya petak sawah. Sawah. Misalnya. Nah, unitnya kita nggak bisa lah. Jadi unitnya juga merupakan satuan, kita sebutnya petak sawah aja. Jadi sama, unitnya juga merupakan petak sawah. Terus, kapan seharusnya kita L itu misalnya tadi yang saya kita pengen cek ujian apa di sekolah yang sama gitu anggapannya, terus di tingkat kelas yang sama. Kita kan anggapannya karena dia masih ada di dalam satu sekolah yang sama, tingkatan kelasnya juga sama, kita anggap dia itu homogen dan perlakuannya sampai kalau di kelas kan paling rombelnya kelasnya itu di sekolah-sekolah SD SMP itu biasanya maksimal 5 ya, atau ada yang 10. Dulu zaman saya sekolah ada sih yang hampir 10. Rombel tahu kan maksudnya kelas kelas 7 itu ada berapa? 7A, 7B gitu kan. Ya minimal enggak minimal, maksudnya maksimal 10 lah ya, itu juga udah lumayan banyak yang kita bisa yang bisa kita bikin treatmentnya gitu maksudnya. Perlakuan gitu. Jadi perlakuannya terbatas, terus unit percobaannya juga nggak terlalu besar gitu. Terus percobaannya juga sederhana, makanya kita bisa pakai RAL ini ya, jangan acak lengkap. Kemudian contohnya nih, nomor 1, ingin melihat pemberian jenis ransum terhadap pertambahan berat badan sapi. Ya, faktornya mana? Kalau faktornya ada, atau saya ngomong sendiri lagi nih? Mana nih? Tuh kan, pencet kan saya. Masih kedengeran kan? Halo. Ini jenis ransumnya ini, faktornya. Kan nanti ada jenis ransumnya ada beda-beda, misalnya jenis ransumnya yang berapa kilo dikasihnya, misalnya 1 kilo, misalnya 2 kilo atau 3 kilo. Nah ini baru tingkatannya atau apa